Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai integral tak tentu. Integral ini sebetulnya sudah kalian pelajari di SMA sebagai bahasan awalnya. Ini saya hanya akan mengupas ulang mengenai integral atau membantu kalian mengingatkan kembali mengenai integral. Oke, pengertian dari integral adalah anti turunan atau anti diferensial. Pertemuan sebelum UTS kalian sudah mempelajari mengenai turunan. Nah, sekarang adalah anti turunannya atau kebalikan dari turunannya. Ya, misalkan kalau sebuah fungsi kan kebalikan dari penjumlahan pengurangan, kebalikan dari fungsi pembagian ya perkalian, dan sebagainya. Jadi kalau kita misalkan punya fungsi turunan atau diferensial dari fungsi fx yang kontinu pada selang A dan B, maka turunannya adalah f aksen x. Nah, kalau dibalikan atau diantiturunankan dari nilai ini akan bernilai fungsinya itu sendiri, fungsi aslinya sendiri, ditambahkan dengan konstanta. Jadi, misalkan turunan dari suatu fungsi ini bernilai fx, kalau kita integralkan akan bernilai fx plus c. C ini kita tidak akan ketahui berapa nilainya. Apakah 1, 2, 3, 4, atau dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita sudah punya nilai selang dari A dan B ini. Selangnya misalkan 1 sampai 2 dan lain sebagainya. Jadi, untuk pertemuan kali ini, nilai C ini kita tidak akan ketahui karena berupa nilai konstanta yang akan kita ketahui nanti di pertemuan selanjutnya untuk integral yang tentu. Gitu ya. Ini adalah rumus umum dari integral. Kalau kita punya fungsi x pangkat r yang ini, maka integral dari x pangkat r dx adalah x pangkat r-nya ditambahkan dengan 1 dibagi r plus 1. R ini pangkatnya, ditambah dengan konstantanya. Nah, ini untuk contoh anti turunannya. Kalau misalkan saya punya fungsi asli atau fungsi awalnya x kuadrat, saya turunkan, saya buat f aksen x, maka hasilnya akan bernilai 2x. Nah, kalau dari hasil ini 2x, dibuat anti turunannya atau diintegralkan, maka akan bernilai x kuadrat. Jadi ini sifatnya bolak-balik. Kalau kita punya fungsi asli ini, x kuadrat, kita buat turunannya, maka bernilai 2x. 2x kita buat integralnya akan bernilai x kuadrat. Ini dari mana? Dari sini. 2x ini adalah x-nya mengandung pangkat 1 kan ya, r-nya bernilai 1, ini r-nya bernilai 1. Maka kalau kita masukkan ini ke rumus yang ini, 2 dibagikan dengan r-nya dia 1, tambah dengan 1, dikalikan x pangkat, x-nya awalnya x pangkat 1, tambah 1. Sehingga 2 dibagi 2 dikalikan x pangkat 2. Akan bernilai x kuadrat ditambah c atau ditambah konstanta. Yang selanjutnya, misalkan saya punya fungsi asli x pangkat 3, maka kalau kita turunkan menjadi 3x kuadrat. Kita kembalikan lagi supaya dapat anti turunan. Anti turunan dari 3x kuadrat adalah 3 dibagi dengan r atau pangkatnya yang ini, 2 tambah 1, dikalikan dengan x pangkat r-nya 2 ditambah 1. Hasil akhirnya menjadi x pangkat 3. Hal yang sama kita lakukan misalkan kalau kita punya fungsi x pangkat 4. X pangkat 4 kita turunkan menjadi 4x pangkat 3. Dan kalau kita integralkan atau diantiturunankan lagi, 4x pangkat 3 ini akan bernilai x pangkat 4. Begitu. Ini untuk melihat berapa nilai konstanta yang pas. Kalau kita punya fungsi x kuadrat min 1, x kuadrat plus 20, x kuadrat plus 100, dan lain sebagainya, maka kalau masing-masing fungsi ini kita turunkan, akan sama nilainya. X kuadrat kita turunkan, maka bernilai 2x. X kuadrat min 1 kita turunkan 2x juga. Karena kalau konstanta diturunkan akan bernilai 0. Berapapun nilainya kan ya.
Jadi sehingga berapapun nilai tambahan atau pengurangan di sini untuk konstantanya akan bernilai 0 di hasil turunannya. Sehingga kita bisa lihat juga kalau misalkan integral dari fx dx ini bernilai fungsi aslinya ditambah dengan satu nilai konstanta, satu nilai c. Oke, rumus umum integral tak tentu ini saya sudah bahas di awal. Kalau rumus umumnya adalah integral dari x pangkat r dx adalah x pangkat r-nya ditambah 1 dibagi dengan r plus 1 ditambah c atau konstantanya. Dalam integral terdapat beberapa teorema yang akan kita pelajari, hanya beberapa teorema saja yang sering kita akan gunakan ke depannya. Teorema yang pertama, jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral dari x pangkat r dx adalah x pangkat r-nya ditambah 1 dibagi dengan r plus 1 ditambah dengan konstantanya. Nah, gimana kalau r-nya min 1? Kalau r-nya min 1, maka kita bisa hitungkan, ini kan integral x pangkat min 1 sama dengan 1 per x ya. Ketentuannya kalau integral 1 per x adalah ln x plus c. Gitu. Jadi integral ini kalau misalkan dia min 1, berlakunya yang ini aturannya. Tapi kalau misalkan selain dari min 1, nilai r-nya atau nilai pangkatnya, maka berlaku rumus umum yang ini. Contoh, integral dari 3x kuadrat. Kalau kita hitung menjadi R-nya di sini adalah bernilai 2, maka 3 per 2 plus 1 dikalikan dengan X pangkat R plus 1. R plus 1-nya adalah 2 plus 1 jadi 3. 3 per 3 kali X pangkat 3. Bernilai X pangkat 3 jadinya. Sehingga di akhir nilai integral dari 3x kuadrat dx adalah X pangkat 3 plus C. Contoh selanjutnya. Integral dari 6x kuadrat dx, kita tinggal hitungkan, ini nilai r-nya berarti 2. 6 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 adalah 2x pangkat 3 plus c. Ini. Oke, contoh selanjutnya, ini ada integral dari akar x dx. Untuk akar x sendiri, kalau kita misalkan hitung secara biasa, akar x berarti mengandung nilai pangkat setengah. Maka nilai r-nya ini setengah. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus x pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1 ditambahkan dengan konstantanya. Maka akan menjadi x pangkat setengah tambah 1 per setengah tambah 1 ditambah dengan konstanta. Kita sederhanakan akan menjadikan hasil x pangkat 3 per 2 dibagi dengan 3 per 2. Kemudian kita hitung sampai akhir, akan menghasilkan 2 per 3 dikalikan dengan x pangkat 3 per 2. Kalau dibuat dalam bentuk akar, akan menjadi akar dari x pangkat 3. Hasil akhirnya, integral dari akar x dx adalah 2 per 3 akar x pangkat 3 ditambah dengan konstanta. Teorema yang kedua mengenai kelinieran dari integral. Yang pertama, kalau misalkan integral dari satu nilai misalkan integral dari 1 dx, maka rumusnya adalah integral a dx sama dengan ax ditambahkan dengan c. Kemudian yang kedua adalah integral dari ax fx dx adalah a integral fx dx. Jadi nilai a-nya ini bisa dikeluarkan. Kemudian kalau sifatnya penjumlahan dari dua fungsi, bisa dibagi menjadi dua integralnya. Integral dari fx ditambah dengan integral dari gx. Kemudian kalau pengurangan juga sama. Misalkan bentuk integral dari fx dikurangi gx dx, maka hasilnya akan menjadi integral fx dx dikurangi integral gx dx. Contoh. Integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dx. Ingat sifat dari teorema yang kedua, yaitu teorema dari hasil liniernya.
integral dari fx ditambah gx, kita bisa pecah fungsi fx-nya, kemudian fungsi gx-nya. Di sini pun sama. Ini adalah beberapa fungsi, 1, 2, 3, 4. Kita bisa pecah masing-masing. Yang pertama 4x pangkat 3, kemudian 3x kuadrat, kemudian 2x, dan 3 pangkat x-nya 0. Gitu ya. Kemudian 4x pangkat 3 kita integralkan, akan menjadi 4 per 3 plus 1 kalikan x pangkat 3 plus 1, integral dari 3x kuadrat, ini x-nya x berpangkat 2, maka r-nya 2, menjadi 3 per 2 plus 1 dikalikan x pangkat r plus 1, r-nya 2 plus 1, kemudian ditambah integral dari 2x, menjadi 2 per 1 plus 1 dikalikan x pangkat 1 plus 1 ditambahkan 3 per 0 plus 1 dikalikan x pangkat 0 tambah 1 plus konstanta. Di akhir akan bernilai, ini bernilai 4x ya. Maaf, x pangkat 4, ini akan bernilai x pangkat 3. Ini kan difaktorkan hilang habis. Ini juga sama, ini akan bernilai x pangkat 2, dan di akhir 3 per 1 jadi 3. Ini nilai x-nya pangkat 1, jadi 3x dan plus konstanta. Gitu. Contoh selanjutnya, integralkan nilai dari 6x min 1 kuadrat. Karena ini bentuknya adalah bentuk kuadrat dalam kurung, maka kita selesaikan dulu biar dia bentuknya linear ke sini. Maka tinggal dikalikan integral dari 6x min 1 dikalikan dengan 6x min 1. 6x dikalikan 6x 36x kuadrat, kemudian 6x dikalikan min 1 min 6x. Ini ke sini juga min 6x, jadi hasilnya min 12x. Min 1 dikali min 1 adalah plus 1. Jadi ini bernilai integral dari 36x kuadrat dikurangi 12x tambah 1 dx. Kalau sudah bernilai fungsi seperti ini, kita ingat teorema yang kedua, maka tinggal dibuat untuk masing-masing fungsinya. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, integral dari 36x pangkat 2 adalah 36 per 3 dikalikan x pangkat 3, kemudian integral dari min 12x adalah 12 per 2 dikalikan x kuadrat, ditambah dengan integral dari 1 adalah bernilai x-nya sendiri. Hasil akhirnya didapat ini adalah 12 x pangkat 3, kan ya, dari 36 bagi 3 dapat 12, kemudian 12 dibagi 2, 6, dan ini tetap x plus konstanta. Contoh selanjutnya lagi, misalkan kita akan menghitung integral dari 2x pangkat x min 2 dx. Kalau ini berarti nilai r-nya adalah minus 2. Sehingga kalau diingatkan di teorema yang pertama, integral dari 2x pangkat minus 2 adalah 2 per min 1. Ini dari mana? Min 1 dari min 2 ditambah 1. Min 1 dikalikan dengan ini dari x pangkat r plus 1. R-nya di sini minus 2. Minus 2 tambah 1 berarti min 1. Plus konstanta. Jadi dinilai akhirnya adalah min 2x pangkat min 1 ditambahkan dengan konstantanya. Kemudian integral yang nomor soal B, integral dari min 3 per x kuadrat dx. Nah, kalau di sini berarti kan x-nya pangkat minus 2, sama dengan yang ini. Cuma ini bentuknya nilai konstantanya dia negatif. Tinggal dihitung, berarti integral dari min 3x pangkat min 2 dx adalah ini min 3 dari hasil konstanta yang ini, dibagikan dengan ini adalah min 2r-nya, r per min 1 x pangkat 1 ditambah dengan konstantanya. Hasil akhirnya jadi 3x pangkat min 1 ditambahkan dengan konstanta. Nah, soal yang C yang agak banyak ya, agak
rumit. Integral dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 1 per x kuadrat dx. Kalau seperti ini pun bisa dibuat ke bentuk linearnya. Jadi masing-masing angka di sini kita bagi dengan x kuadrat. Kita buatkan atau kita jabarkan menjadi 2x pangkat 3 per x kuadrat min 3x kuadrat per x kuadrat juga sama, ditambah dengan yang ini, 1 per dari sini. 1 per x kuadrat dx. Kalau sudah seperti ini, sangat mudah dikerjakan, tinggal menggunakan rumus yang ini. Sehingga hasil akhirnya didapat x kuadrat min 3x min 1 per x ditambah dengan konstanta. Oke, sekarang integral tak tentu untuk fungsi trigonometri. Sebetulnya ini bentuknya hafalan, jadi kalau misalkan untuk trigonometri ini harus dihafal yang basicnya. Misalkan untuk fungsi yang ini, kalau kita punya fungsinya sin x, maka turunannya adalah cos x. Berarti kalau kita balikan, integral dari cos x adalah sin x. Gitu. Integral dari cos x adalah sin x plus konstanta. Misalkan lagi, kita punya fungsi aslinya cos x. Kita turunkan, maka akan bernilai minus sin x. Nah, kalau integral berarti anti turunan, dibalikan lagi. Integral dari minus sin x atau dari sin x adalah min cos x plus konstanta. Yang selanjutnya adalah, kalau kita punya fungsi asli tangen, maka turunnya adalah secant kuadrat x. Nah, kalau kita integralkan, secant itu kan dari 1 per cos kuadrat x ya. Nah, ini kalau kita integralkan akan bernilai nilai tangen x. Jadi itu fungsi bolak-balik, fungsi turunan dan anti turunan itu. Ini turunannya, kemudian ini adalah anti turunannya. Oke. Misalkan saya punya soal yang pertama untuk integral trigonometri. Akar dari 2 sin x dx. Nah, integral tadi kan yang dari sini, dari sin, akan bernilai min cos. 2 sin x, 2-nya bisa dikeluarkan dengan fungsi yang tadi. Kalau kita punya nilai satu konstan di depan satu fungsi, kita bisa keluarkan. Jadi bernilai 2-nya bisa dikeluarkan, kemudian integral dari sin x dx. Tinggal sin x dx, kita lihat di sini. Bernilai min cos x. Jadi 2 dikalikan dengan min cos x akan bernilai min 2 cos x plus konstanta. Fungsi yang kedua untuk soal B, integralkan dari integral 3 cos x plus 5 sin x dx. 3 cos x, tinggal lihat dari sini. Integral cos adalah sin x. Sin x dari sini menjadi min cos x. Nah, hasil akhirnya akan menjadi 3 sin x min 3 cos x. Ini masih mudah. Kemudian integral dari cos 2x tinggal dikeluarkan. Untuk cos 2 jadi 1 per 2 sin dari 2x plus konstanta. Jadi kalau saya kita review integral tak tentu untuk 2 pertemuan. Kita membahas mengenai pengertian integral, kemudian dari teorema rumus umum, kemudian teorema 1 dan teorema 2 mengenai sifat linear dari integralnya. Nah, kalau di review, integral itu intinya adalah anti turunan. Jadi kalau kita misalkan punya fungsi dari fx, kalau kita turunkan akan bernilai f aksen x. Nah, kalau kita turunan ini kita kembalikan ke pusing semula, ini ke sini itu bernilai integral. Jadi integral dari nilai f aksen x adalah nilai fx-nya sendiri. Seperti itu. Kemudian teorema 1 kita belajar mengenai rumus umum integral, di mana integral ax pangkat r dx adalah ax pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c. Di mana harus diingat nilai r-nya itu tidak boleh bernilai min 1. Gitu ya. Kalau dia min 1 berarti di sininya 0 nanti. Oke, ini juga sudah kita bahas. Kemudian di teorema yang kedua bernilai nilai-nilai integral untuk sifat linearnya, berkenaan dengan sifat linearnya.
Yang pertama, kalau kita punya integral dari suatu nilai, maka nilainya adalah nilai itu sendiri dikalikan dengan X plus konstanta. Integral yang kedua, kalau kita punya suatu nilai dikalikan dengan satu fungsi, maka nilai ini, nilai A, bisa dikeluarkan dari fungsi tersebut, baru dikalikan dengan integral dari fungsinya. Jadi tidak usah ikut ke pengkalian fungsi di dalamnya. Yang ketiga, sifat penjumlahan dua fungsi bisa dipecah menjadi integral fungsi fx dan kemudian integral dari fungsi gx-nya. Ini pun sama, fungsi dari pengurangannya. Kalau misalkan kita punya dua fungsi, bisa dipecah fx-nya, kemudian dikurangi dengan integral dari gx-nya. Oke, untuk pertemuan yang mengenai integral tak tentu, saya cukupkan sekian. Next, kita akan mempelajari mengenai integral tentu, di mana nilai integralnya sudah ada batas-batasnya, sehingga nilai C ini sudah ada nilainya berapa. Begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.